Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita berusaha hidup dengan Al-Quran. Apapun peristiwa yang menimpa pada diri kita belajar menyelesaikan dengan berpedoman pada Al-Quran, agar kita mendapat keselamatan dunia sampai di akhiratnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, mari kita belajar bersama memahami apa saja yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun mungkin dalam sehari hanya satu ayat. Kalau kita terus-menerus belajar memahami ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, tidak hanya kita mendapat keselamatan, namun juga kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhiratnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa atau kegremetan yang ada di bumi kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah. Berarti semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang perlu kita yakini bersama. Yakin saja sudah berpahala kebaikan. Yakin bahwa rizki kita sudah ditanggung oleh Allah. Rizki anak kita ditanggung oleh Allah. Rezeki istri kita ditanggung oleh Allah. Rezeki saudara kita ditanggung oleh Allah. Meyakini bahwa rizkinya makhluk itu ditanggung oleh Allah, itu sudah membawa pahala kebaikan. Dan perlu kita pahami, amal perbuatan manusia itu akan ditimbang oleh Allah. Jika kebaikannya lebih berat dibanding kejelekannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada pada tempat yang memuaskan, yaitu berada dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Kita yakin bahwa rizki ditanggung oleh Allah sudah berpahala dan menciptakan ketenangan. Sewaktu kita masih dalam kandungan ibu, itu Allah yang menanggung rizkinya. Allah tahu tempatnya kita berada. Jadi wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah tahu tempatnya makhluk hidup di bumi ini, sehingga Allah yang menanggung atau memberi rizkinya. Ketika kita lahir di dunia masih dalam keadaan bayi, itu ternyata rezeki kita di waktu masih bayi itu ditanggung oleh Allah melalui ibu kandung kita. Melaluinya itu terserah Allah. Yang jelas Allah lah yang menanggung rezeki pada semua makhluk yang ada di dunia ini. Waktu bayi dilewatkan pada ibu kandung kita yang berupa air susu ibu. Tapi yang perlu kita pahami, rezeki itu jangan dibatasi dengan harta benda saja. Yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu bisa dikatakan rezeki. Kita dulu masih belum punya kekuatan. Ketika baru lahir di dunia, maka kekuatannya sangat sedikit.
Tidak seperti dewasa ini, yang asalnya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Itu rezeki. Itu Allah juga yang memberikan, yang menciptakan. Yang asalnya kita tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara, itu pun juga rezeki dari Allah. Penglihatan di waktu bayi kurang jelas, dan sekarang semakin jelas. Itu juga rezeki. Itu pun Allah yang menjadikan atau yang memberikan. Telinga yang asalnya tidak bisa mendengar dengan maksimal, sekarang bisa mendengar dengan maksimal. Itu pun juga rezeki dari Allah. Asalnya tidak ada menjadi ada, itu rezeki. Itu dari Allah. Semuanya adalah perbuatan Allah. Yang asalnya tidak mempunyai ilmu, kemudian dapat ilmu, banyak pengetahuannya, itu juga rezeki. Itu pun Allah yang memberikan. Melaluinya beraneka ragam jalan untuk mendapatkannya. Tapi yang jelas yang perlu diyakini itu dari Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Yang perlu kita renungkan bersama adalah di waktu masih bayi itu tidak khawatir atas rezekinya. Akan tetapi anehnya setelah dapat ilmu dari Allah, setelah akalnya semakin normal, telinganya bisa mendengar, tenaganya kuat, bisa berjalan, bisa lari, bisa naik kendaraan. Tetapi anehnya terkadang ketika semakin bertambah ilmunya, semakin ragu atas rezeki yang Allah berikan. Ini azab, ini siksa. Waktu masih bayi tidak meragukan akan rezekinya, tapi setelah diberi Allah rezeki berupa kekuatan, berupa kedewasaan, ilmunya bertambah, semakin tambah ilmunya, semakin bisa berjalan, bahkan lari, berkendaraan, ilmunya terus bertambah dan berkembang, tetapi semakin ragu atas jaminan Allah, bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Inilah azab, inilah siksa dari Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada binatang melata atau makhluk hidup atau kegermetan yang ada di bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka mestinya semakin berakal, semakin banyak ilmunya, semakin dewasa, itu semakin yakin bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah, sehingga tidak khawatir atas rezekinya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Hidup ini sudah kita hindari meragukan rezeki yang Allah janjikan. Dan yang perlu kita pahami bersama adalah pemberian-pemberian Allah itu namanya nikmat. Jadi Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu, yang menjadikan, yang mengadakan, yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu yang menciptakan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti apapun yang kita terima, tambahan-tambahan apapun yang kita miliki, itu rezeki, itu pemberian dari Allah, itu nikmat dari Allah. Kemudian Allah menjelaskan, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum,
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur pada Allah atas apapun nikmat yang Allah berikan, itu janji Allah, la'zidannakum, sungguh kami akan menambahkan pada kalian. Menambahkan apa? Menambahkan nikmatnya. Jadi nikmat sehat disyukuri, nikmat lisan bisa berbicara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, bahkan hidup ini nikmat. Hidup itu nikmat. Jika hidup dipakai maksiat berarti mengkufuri nikmat. Asyukru sorfun ni'ami fima yardho bihil mun'aim. Ada ulama yang mendefinisikan syukur itu menggunakan nikmat untuk mencari ridhonya pemberi nikmat. Tidak ada pemberi nikmat kecuali Allah. Berarti menggunakan nikmat Allah untuk berbuat yang mendapat ridhonya Allah. Itulah perwujudan bersyukur atas nikmatnya Allah. Mata bisa melihat nikmat. Gunakan mata untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah. Lisan bisa berkata, itu nikmat. Katakanlah sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Telinga bisa mendengar, itu nikmat. Dengarlah sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Akal itu juga nikmat. Bisa berpikir, itu juga nikmat. Gunakan untuk memikirkan sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Ilmu juga nikmat. Pokok yang asalnya tidak ada menjadi ada, asalnya tidak punya menjadi punya. Itu yang menciptakan atau yang menjadikan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Yang wajib disyukuri itu nikmat semuanya. Yang wajib untuk disyukuri. Syukur atas nikmat Allah berarti menggunakan nikmat Allah untuk taat pada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk mencari ridhonya Allah. Kalau kita semua menyadari bahwa semuanya yang kita miliki itu yang memberi Allah, kemudian kita fungsikan untuk berbuat yang mendatangkan ridhonya Allah, maka dipastikan Allah akan terus menambahkan nikmatnya pada kita semuanya. Akan tapi jika kufur atas nikmat Allah, kufur atas nikmat itu berarti menggunakan nikmat Allah untuk maksiat pada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk berbuat yang dimurkai oleh Allah. Itu berarti kufur atas nikmatnya Allah. Apa ancaman dari Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah untuk bermaksiat pada Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatnya Allah, inna, sungguhnya azabku lasyadid, sangat pedih. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Ada ulama yang menjelaskan tentang azab. Azab Allah itu ada di dunia dan ada di akhirat. Hampir semua orang paham bahwa azab di akhirat itu adalah dimasukkan dalam nerakanya Allah yang penuh dengan penderitaan selama-lamanya. Itu azab di akhirat. Tetapi azab di dunia jarang yang paham. Ada ulamanya Allah, ulama ahli thariqah, seorang mursyid thariqah, seorang ulamanya Allah, itu menjelaskan azab di dunia yang sangat pedih adalah tidak dibimbing oleh Allah.
Jadi orang yang tidak dibimbing oleh Allah itu orang yang diazab oleh Allah yang sangat pedih. Apa cirinya orang yang tidak dibimbing Allah? Kesulitan untuk berbuat baik, merasa berat jika diajak berbuat baik, tetapi merasa ringan jika diajak berbuat maksiat. Ngelakoni api wabut, nek ngelakoni elek gampang. Menjalankan perbuatan yang baik itu kesulitan, berat rasanya, sehingga dia tidak kuat, tidak mau jalankan kebaikan. Akan tapi jika menjalankan kemaksiatan, dia merasa ringan dan senang. Jadi senang bermaksiat, malas taat. Itu azab yang sangat pedih di dunia. Na'udzubillah. Mengapa dikatakan kesulitan berbuat baik itu merupakan azab yang sangat pedih? Kenapa dikatakan kemudahan berbuat maksiat itu azab yang sangat pedih? Karena kesulitan dalam berbuat baik dan kemudahan dalam berbuat maksiat itu menyebabkan azab di akhirat yang pedih, yang selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Ketika kita pernah mengalami suatu saat di mana diajak untuk berbuat baik itu sulit, berat, maka minta pertolongan Allah, minta dijauhkan dari godaan setan, minta pertolongan Allah agar dimudahkan, berbanyak istighfar, menangis, ya Allah, ampuni saya ya Allah, kenapa saya kesulitan berbuat baik, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ketika ada rasa senang berbuat maksiat, berkata bohong, kemudian timbul kesenangan, melihat yang haram timbul kesenangan, mendengarkan yang haram timbul kesenangan, menggunakan harta benda untuk dibelanjakan pada yang haram timbul kebanggaan. Itu segera menangis, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ini azab, siksa. Makanya saudaraku rahimakumullah wa ghafarkumullah, setiap kita ada tawaran untuk berbuat baik kemudian kesulitan, langsung istighfar, mohon ampun pada Allah. Allah yang memberi perintah berbuat baik, pasti kalau kita minta pertolongan pada Allah, diberi kemudahan ya Allah. Allah mencegah pada kita agar tidak berbuat jelek. Kita minta pada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari berbuat maksiat sekecil apapun ya Allah. Maka Allah menjelaskan, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian padaku, maka aku Allah akan mengijabahi, mengabulkan permintaanmu atau doamu. Minta pada Allah yang sangat penting adalah minta dibimbing Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu yang paling pokok berdoa itu. Sehingga tidak ada saat, tidak ada waktu, tidak ada nafas yang keluar kecuali selalu mendapat bimbingan dari Allah. Minta yang paling penting, minta diberi rasa senang ketika taat pada Allah. Minta diberi kemudahan berbuat baik dan disenangkan dalam berbuat baik. Itu yang paling pokok yang perlu kita minta, walaupun dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkan kami untuk berbuat baik dan senangkan kami dalam berbuat baik. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat jelek dan cabutlah kenikmatan berbuat jelek. Kalau berbuat jelek tidak terasa nikmat, ya otomatis nggak akan mau.
berbuat baik merasa nikmat, maka dia akan berupaya selalu berbuat baik. Berbuat jelek tidak ada rasa nikmatnya, bahkan benci dengan kejelekan, maka tidak akan berbuat jelek. Tapi jika terlanjur berbuat salah, maka Rasul bersabda, ikutilah kesalahan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu yang menghapus kesalahan. Fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kembali pada bahasan awal bahwa rezekinya kita, rezekinya anak-anak kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Jangan sedih ketika punya anak 1, 2, 3. Kita hindari membatasi rezeki yang Allah berikan. Akal kita terkadang tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Terkadang akal kita itu tidak bisa menjangkau. Contoh yang paling gampang aja, yang pernah kita alami sendiri, mungkin hampir semua manusia pernah mengalami. Menyangka begini, suatu misal, hidup ketika masih bujang, itu aja belum bisa mencukupi semua kebutuhannya. Apalagi nanti jika nikah, apa bisa saya mencukupi kebutuhan istri saya? Saya sendiri aja tidak mencukupi, apalagi sudah nikah. Itu akal manusia. Ternyata Allah mampu memberikan rezeki pada istri kita. Terkadang langsung diberikan pada istri kita, terkadang melalui kita diberikan rezekinya istri melalui suami. Kita masih belum punya anak saja, belum kaya, belum punya banyak perabot rumah tangga, suatu misal. Apa mungkin kalau kita punya anak kemudian bisa semakin kaya? Ternyata banyak orang yang masih belum punya anak itu rezekinya sedikit, ketika punya anak malah bertambah banyak rezekinya. Maka akal itu digunakan untuk mendukung keimanan. Jangan sampai akal menghalangi keimanan atau mengganggu keimanan. Rezeki kita ditanggung oleh Allah. Ketika masih bayi saja kita tidak mamang dengan rezeki, tapi ketika punya ilmu malah mamang. Naudzubillah. Ketika dewasa, dulu masih bayi itu hanya ada di pangkuan ibu, di tempat tidur, nggak bisa jalan ke sana kemari. Itu aja sudah yakin rezekinya ditanggung oleh Allah, dan nggak pernah mamang atas rezekinya. Kemudian ketika dewasa bisa berjalan, bisa lari, naik kendaraan, punya kekuatan yang luar biasa, ilmunya luar biasa, ternyata malah ragu atas rezeki yang dijaminkan oleh Allah padanya. Itu juga azab, siksa dari Allah. Maka kita bertaubat, saudaraku, semuanya mungkin taubat atas pemikiran yang salah, keyakinan yang salah. Keyakinan saja jika benar berpahala. Keyakinan salah, walaupun keyakinan, masih dalam keyakinan, dia berdosa juga. Contoh begini, saat ini kita yakin bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, berpahala, pahala kebaikan. Kita yakin bahwa malaikat raqib mencatat amal baik kita, sudah berpahala. Kita yakin bahwa rezeki kita untuk besok dan seterusnya, nanti dan seterusnya, ditanggung oleh Allah, berpahala juga. Jadi keyakinan saja itu sudah mendatangkan pahala kebaikan, dan pahala ditimbang oleh Allah. Tetapi sebaliknya, jika keyakinan itu salah, maka dia berdosa. Pada misal, kalau tidak bekerja, apa mungkin kita dapat rezeki? Ya tidak mungkin lah. Omongan ini sudah berdosa.
Keyakinannya salah juga berdosa sudah. Karena apa? Waktu kita masih bayi kerja apa kita? Nyatanya rezeki juga lancar, jalan dengan baik, lancar. Apa kita lupa waktu masih bayi itu tidak kerja apa-apa, tapi dapat rezeki. Ternyata udah dewasa, pemikirannya sudah normal, ilmunya banyak, malah ngomongnya mencelek. Kalau tidak kerja, apa mungkin dapat rezeki? Harus kerja. Apa lupa masa bayinya dulu kerja apa? Iya masih bayi kok dewasa. Apa lupa ketika sakit? Sakit, tidak bisa kesana kemari, ternyata juga makan juga, minum juga. Malah diantarkan oleh anaknya, oleh istrinya, oleh pembantunya. Kalau ngomong kalau tidak kerja apa dapat rezeki, sakit kerja apa? Orang di rumah sakit yang berbaring, yang tidak bisa gerak itu aja, rezekinya ada, dilewatkan infus. Adik kita berpikir yang objektif, berpikir yang benar. Berpikir saja itu jika benar berpahala, jika salah ya berdosa. Keyakinan benar berpahala, keyakinan salah juga berdosa. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi iman itu menciptakan ketenangan. Kalau kita sudah yakin rezekinya anak kita ditanggung oleh Allah, rezeki istri kita ditanggung oleh Allah, sehingga kita tidak takut punya anak. Kita tenang hidup ini, tidak bingung, tidak susah. Kita yakin bahwa yang melapangkan rezeki itu Allah, dan yang menyempitkan rezeki juga Allah. Maka kondisi apapun, kalau itu perbuatan Allah, pasti kebaikan bagi mukmin. Mukmin itu selalu berbaik sangka pada Allah. Apapun yang ditakdirkan Allah padanya, maka pasti membawa kebaikan baginya. Tidak hanya di dunianya, tapi sampai di akhiratnya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarullah. Mari kita meningkatkan keyakinan bahwa rezeki kita ditanggung oleh Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Andai sudah habis rezekinya di dunia, pasti kita sudah dipanggil Allah, diwafatkan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan apabila datang ajal mereka, ajal itu batas waktu hidup di dunia, kita tidak akan mati kecuali memang jatah rezeki kita sudah habis. Dalam kuasanya Allah, maha bijaksananya Allah. Makanya mukmin itu identik dengan tenang. Orang yang beriman pasti tenang jiwanya. Allah jelaskan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah telah menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Kalau imannya pada Allah baik, maka pasti tenang jiwanya, apapun kondisinya, apapun persoalannya, apapun ujiannya. Kalau imannya pada Allah baik dan benar, pasti tenang. Kalau imannya pada malaikat benar, pasti tenang, menciptakan tambahan ketenangan. Jika imannya pada kitabnya Allah benar, tambah lagi ketenangan, kenikmatan. Jika imannya pada Rasulnya Allah benar, tambah lagi kenikmatan. Jika imannya pada hari akhir benar, tambah lagi kenikmatan. Jika iman pada qada dan qadarnya Allah benar, tambah lagi kenikmatan. Mukmin selalu digerocok kenikmatan oleh Allah, apapun kondisinya. Makanya iman mendatangkan ketenangan. Nikmat yang paling besar itu nikmat iman, karena orang mukmin, orang yang beriman pasti tenang jiwanya. Kok bisa tenang ya? Padahal ujiannya berat. Allah yang menjadikan. Masa Allah tidak bisa menjadikan tenang? Keyakinan seperti itu membahayakan dirinya. Allah bisa menjadikan tenang.
Allah mampu menjadikan mukmin tenang walaupun kondisi apapun. Jangan membatasi kemampuannya Allah. Allah Maha Kuasa menciptakan ketenangan pada mukmin walaupun diuji berbagai macam ujian, bahkan ratusan ribuan jutaan ujian yang menimpa pada mukmin, mukmin tidak akan terpengaruh. Mukmin tidak akan berubah menjadi tidak tenang, karena Allah yang menjelaskan, yang memberi, bahwa Allah telah menurunkan ketenangan. Allah menurunkan ketenangan pada hati orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Bersama Allah pasti tenang. Allah bersama orang yang baik. Allah bersama orang yang bertakwa. Annallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang yang berbuat baik. Maka kalau kita diberi kesempatan Allah berbuat baik, yakini itu karena pertolongan Allah dan bersama dengan Allah. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.